Amerika Serikat, mereka sedang berjuang untuk keluar dari jurang resesi. Tapi, ketika kita melihat harga mata uang dari dolar itu sendiri, kita mungkin akan bingung kenapa di saat kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini, dolar semakin menguat. Saat ini, dolar menyentuh Rp16.400 per 1 USD-nya. Menurut saya, ini cuma masalah waktu bahwa dolar bakal menyentuh angka Rp20.000 per 1 USD-nya. Tapi, apakah kalian pernah kepikiran kalau misalnya dominasi Amerika sebagai negara superpower dunia, termasuk kejayaan mata uang dolarnya sebagai world reserve currency, itu pasti bakal berakhir? Kita tinggal lihat saja, sejarah setiap kekuatan besar itu selalu punya masa kejayaannya sendiri. Pada tahun 1700-an, kita akan melihat Belanda atau Netherlands sebagai yang terkuat nomor 1 di dunia. Dan pada tahun 1800-an, digantikan oleh Inggris yang jadi negara paling kuat nomor 1 di dunia. Dan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai sekarang, Amerika Serikat sendiri yang berhasil menjadi the world's sole superpower. Jadi, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan nomor 1 di dunia itu pasti selalu berubah-ubah, dan rata-rata pergantiannya adalah setiap 250 tahun. Dan berdasarkan sejarah pun sudah jelas bahwa kejayaan sebuah negara itu pasti ada kaitannya dengan kejayaan mata uang negara itu. Kita akan melihat faktanya melalui pendekatan ekonomi, bukan pendekatan konspirasi. Terdapat sebuah teori ekonomi yang dinamakan dollar smile. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena memang bentuk kurvanya seakan-akan terbentuk sebagai bentuk senyuman. Di sini ada dua spektrum ekonomi yang bisa meningkatkan value dari dolar itu sendiri sebagai mata uang. Yang pertama, saat pertumbuhan ekonomi Amerika lagi bagus-bagusnya, artinya pertumbuhan ekonomi yang bagus itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar bagi para investor itu sendiri, dan keadaan itu sering disebut dengan greed mode. Lalu, ada juga kondisi di mana perekonomian global itu dalam keadaan penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan guncangan, dan penuh dengan turbulensi. Nah, mode ini disebut sebagai fire mode. Dan dolar dianggap sebagai tempat berlindung yang aman, karena dolar itu sendiri digunakan hampir 90% dari total transaksi ekonomi global, bahkan digunakan di transaksi yang tidak melibatkan Amerika sama sekali. Kalau kita lihat cadangan devisa negara, ada 149 negara di dunia ini yang menjadikan dolar sebagai mata uang yang digunakan sebagai cadangan devisa negara yang disimpan oleh bank sentral. Dan porsi penggunaan dolar ini jauh melampaui porsi penggunaan mata uang yang lain. Dan itulah kenapa dolar sangat atraktif, dan semua yang atraktif tentu mempengaruhi supply and demand. Nah, keadaan ini sebenarnya sangat menguntungkan Amerika Serikat selama ini, karena mereka punya power yang lebih. Bahkan, dengan keadaan dolar seperti ini, mereka punya kekuatan politik yang besar untuk menekan dan mengambil kebijakan untuk menjatuhkan sanksi maupun hukuman. Lalu selanjutnya, mengapa dolar sangat kuat dan overpower? Dalam ilmu ekonomi, ada yang dinamakan suku bunga acuan. Apa itu? Simpelnya gini, suku bunga acuan ibaratnya seperti halnya keran air. Ketika keran air dilonggarkan atau dibuka, maka air yang akan mengucur itu lebih deras. Nah, ketika keran diperketat atau ditutup, maka air yang akan meluncur lebih sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Begitulah cara suku bunga acuan bekerja. Jadi, ketika suku bunga acuan itu diturunkan, misalnya mencapai level 0%, maka peredaran uang di sebuah negara itu akan sangat-sangat banyak. Itulah yang lumrah disebut dengan quantitative easing, yaitu supaya ekonomi tetap berputar.
Dan ketika peredaran uang itu banyak, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Nah, hal ini dapat menekan angka pengangguran karena orang-orangnya pasti lebih memiliki uang. Namun, di satu sisi, hal ini dapat menimbulkan inflasi harga-harga barang yang semakin naik. Apa sebabnya? Ya karena nilai mata uang itu akan semakin turun. Makanya, ketika sudah dirasakan cukup, suku bunga itu harus diangkat. Sama halnya ketika ngisi air di ember, kalau udah penuh, ya ngapain tetap dibuka kerannya. Nah, begitu juga dengan suku bunga. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh The Fed di Amerika pada saat ini, yaitu dengan mengerek suku bunga ini secara bertahap. Nah, semakin tinggi suku bunga, maka peredaran uang akan semakin sedikit. Artinya apa? Artinya, nilai dari mata uang itu akan naik. Selain itu, dengan suku bunga ini yang semakin tinggi akan memberikan keuntungan bagi para investor. Nah, sebenarnya dolar yang semakin menguat itu tidak 100% menguntungkan Amerika Serikat. Walaupun kita tahu bahwa ketika mereka melancong ke negara lain, mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Dan ketika mereka melakukan impor, mereka akan membayar lebih murah juga. Dan ketika mereka melakukan ekspor, mereka akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi, di satu sisi, harga yang terlampau tinggi tersebut tidak akan bisa mudah dijangkau oleh para pembeli. Memang harganya makin naik, tapi belum tentu pembeli bisa punya kesanggupan untuk membeli, dan ini sudah menjadi masalah buat perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti halnya Apple, Coca-Cola, Microsoft, dan sebagainya. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka akan banyak perusahaan Amerika yang jatuh. Lalu, apakah hal ini akan berdampak pada negara kita? Jelas. Mari kita lihat ke sektor pertanian, yang mana negara Indonesia ini sangat ketergantungan pada impor pupuk. Yang mana sekarang harga pupuk jadi semakin tinggi, dan jelas hal ini juga berdampak pada kenaikan harga BBM. Pemerintah akan memangkas subsidi bahan bakar. Di sini, intinya ada dua kemungkinan. Antara dolar semakin mendominasi keuangan global dan menghancurkan negara lain, atau dolar makin lama akan makin digantikan sistemnya dan berakhir. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini menambah wawasan kalian.